وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Unsur-unsur dihar adalah satu, adanya orang yang mudhohir, yaitu orang yang melakukan atau mengucapkan kata-kata yang berbau dihar, yaitu siapa ya? Suami. Dihar hanya dapat dilakukan oleh suami berdasarkan firman Allah, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Di sini ada bahasa yudhahiruna, ini berarti untuk masdar mudzakkar, kemudian min nisa'ihim, kepada istrinya. Nah, ini untuk masdar muannas. Maka hukum dihar ini berlaku hanya untuk suami kepada istrinya. Sehingga jika istri mendihar suaminya, maka diharnya sia-sia, tidak sah. Ini ada pendapat jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Jadi kalau seorang istri ngomong, Masya Allah, begini rajin, kamu tuh rajin banget kayak bapak saya, nggak apa-apa. Nah, kamu orangnya sabar kayak kakek saya, nggak apa-apa. Tapi kalau dibalik, suami kepada istrinya, itu nggak boleh. Kemudian adanya mudhohar minha, yaitu orang yang didihar, yaitu istri. Disyaratkan pada orang yang didihar bahwa ia adalah istri yang sah secara syar'i dari suami yang mendiharnya. Kalau yang didihar istri orang lain, nggak ada masalah. Misal kita ngobrol sama tetangga, gitu kan, karena satu dan hal ngobrol, gitu kan. Walah, sampai ini kok yo cerewet tadi, kok yo Mbak Yuku misalnya, kayak kakak perempuanku, kamu cerewetnya, itu nggak apa-apa. Nggak ada hukum di situ. Yaitu disebut terikat dengan akad nikah yang sah dan ikatan pernikahan di antara keduanya masih berjalan. Mantan istri ya ketemu, iya makanya kamu tak tinggalin, tak cerai ya, karena kamu kelakuanmu tuh jelek kayak saudaraku. Nah, sehingga misalnya ada seorang laki-laki yang mengatakan pada wanita, jika aku menikahimu maka engkau bagiku seperti punggung ibuku. Berarti kan belum dinikahi itu. Ya. Kenapa aku milih kamu? Karena misal ada seorang wanita penasaran sama seorang laki-laki, kenapa kamu mau nikahin aku, Mas? Berarti kan belum nikah tuh. Kenapa kamu mau nikahin aku? Berarti belum nikah tuh. Ya karena alismu tebel kayak alis ibuku misalnya, atau mungkin karena tak lihat kamu rajin kayak rajinnya ibuku. Nah, maka itu belum jatuh hukum dihar di situ. Tapi kalau pertanyaan itu diucapkan oleh seorang wanita yang sudah dinikahi, Mas, kita kan ta'aruf, kita kan nggak pacaran, kita kan cuman kenalan sebentar lewat ustadz atau perantara gitu kan, terus kita nikah gitu kan. Aku tuh masih penasaran kenapa engkau memilihku, ya. Kurang gawean, dadak teko gitu. Nah, artinya jawaban itu ada dua ya. Mungkin jawaban itu membahagiakan, mungkin jawaban itu mengecewakan. Nah, cuman laki-laki itu ya kadang sok jujur, sok juga mikir-mikir kalau mau jujur gitu kan. Tapi kadang ada laki-laki yang polos jujur gitu kan. Ya aku nikahi kamu karena kasihan kamu nggak laku-laku ya. Kalau dijawab gitu gimana? Perempuan nggak apa bisa nangis seharian atau mungkin sebulan nggak berhenti gitu. Ya, maka kalau udah nikah tuh mendingan nggak usah nanya. Nah kok kemudian dia nanya dan dijawab gitu, karena kamu gitu, kamu mengingatkan pada ibuku yang sudah mati, ya, maka itu masuk dalam wilayah dihar. Ucapan tersebut tidak dinilai sebagai dihar karena yang mengatakan adalah seorang yang belum berstatus sebagai istri kalau belum dinikahi. Tapi kalau statusnya sudah dinikahi, ngomong gitu maka itu dihar. Kemudian yang ketiga, ya, adanya mudhohar bih, yaitu objek dihar. Ibu, nenek, kakak, adik, bapak. Ada wanita kayak bapaknya, ada. Wanita-wanita tertentu tuh kuat ngangkat gabah satu karung gitu. Itu kan berarti kuat kayak bapaknya. Kamu rajin kayak bapakku gitu. Wanita-wanita tertentu tuh sanggup untuk macul sawah gitu. Mungkin ada laki-laki yang nyari wanita perkasa gitu kan, sehingga yang terjadi dia refleks, kamu kok sergap kayak bapak saya, kamu kuat kayak bapak saya. Pertama dari sisi lafalnya, ucapan dihar dinilai dari sisi lafalnya terbagi menjadi dua, yaitu yang jelas sorih, ya, jelas cetoh gitu kan. Ada lafaz yang jelas menunjukkan maksud menjatuhkan dihar. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ini yang umum diucapkan
dalam bahasa Arab, atau kalau bahasa Indonesia ya mukamu kayak muka ibuku, wajahmu kayak wajah ibuku, terus rambutmu kayak rambut ibuku, nah hal seperti itu ya. Engkau bagiku seperti perut ibuku, dan yang semisal. Atau sindiran atau kinayah, adalah lafaz yang mengandung makna dihar dan mengandung makna selainnya, sehingga memerlukan niat untuk menjatuhkan dihar. Jadi kalau sindiran masih samar, ini perlu di-clearkan. Maksudnya apa mas? Misalnya seorang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti ibuku. Ini kan nggak jelas. Seperti ini seperti bagian apanya gitu kan. Jika suami meniatkan sebagai dihar, maka jatuhlah dihar. Kalau seperti ternyata seperti memang yo kabeh, sangka ujung rambut sampai ujung kaki iki mirip kayak mbok persis. Sak dhuwur-dhuwure, sak ireng-irenge, sak abu-abune. Ini udah detail banget itu. Maka jatuh dihar. Dan jika suami meniatkannya sebagai penghormatan kepada istrinya, bukan dihar, maka ini bukanlah dihar. Artinya kalau dikatakan, ya dia mengatakan, aku nggak akan menyakitimu sebagaimana aku nggak akan menyakiti ibuku, misal gitu. Nah itu nggak termasuk dalam dihar. Nah, maka perlu dipahami sebelah mana ini niatnya. Sama kayak orang talak itu. Jadi kalau seorang suami mengatakan, aku mau pisah sama kamu. Nah, ini perlu dijelaskan, didetailkan nih. Pisah apa nih? Pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah, pisah mobil, pisah makan, nah, atau pisah lemari pakaian. Tanya, gitu. Seorang wanita harus tanya. Jangan menafsirkan sendiri. Oh gitu, ya wes, tak boleh nengoni bapakku. Nah, langsung minggat. Enggak bisa ya. Jadi dikelirkan. Nah, karena pendapat-pendapat yang tidak dikelirkan akhirnya menjadi pendapat-pendapat yang syubhat. Sebagian istri akhirnya ketika diucapkan gitu, akhirnya dia berpendapat berarti dia sudah menceraikanku, sehingga nggak boleh menggauliku. Nah, nanti ada di bab iddah. Kalau walik-walik keliru-kelirunya atau kesandung-sandungnya banyak pasangan itu yang ketika nggak paham hukum seperti itu, akhirnya rumah tangganya alih-alih pengen baik, pengen islah, tapi malah rusak. Kemudian yang kedua dari sisi berlakunya, kepentingan dianggap berlaku atau ada sisi berlakunya ketika terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama secara langsung. Pada asalnya hukum dihar adalah langsung, artinya selama dihar tersebut tidak dikaitkan dengan syarat dan waktu tertentu, maka dihar langsung berlaku. Jadi kalau nggak dikatakan, punggungmu kayak punggung ibuku, sejak kamu punya anak. Yang ketiga, kalau itu kan berarti ada batasan waktunya, mulainya kapan. Tapi kalau langsung diucapkan ya nggak ada waktunya, bisa langsung maknanya. Engkau seperti punggung ibuku, maka saat itu juga berarti istrinya telah dijatuhi dihar dan berlaku hukum dihar. Syarat, jika suami mengkaitkan dihar dengan syarat atau waktu tertentu, maka berlakunya dihar adalah jika terpenuhi syarat atau telah tiba waktu yang telah ditentukan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, jika engkau masuk rumah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau bulan depan engkau seperti punggung ibuku. Sehingga makna dihar sendiri intinya pokoknya seorang laki-laki itu menyatakan, kowe iki wis tak anggap kowe mbokku sehingga aku iki wegah ndemok kamu, wegah megang kamu, nggak mau nyentuh kamu gitu. Nah, dihar ini dihar. Tapi kalau kemudian bentuknya adalah penghormatan, gitu, saya nggak akan melukaimu sebagaimana aku nggak akan melukai orang tuaku, itu nggak apa-apa. Kemudian dari sisi batasan waktu, ya, diungkapkan dihar dilihat dari sisi batasan waktu bagi menjadi dua, tidak terbatas. Selama suami tidak membatasi waktu dalam mendihar istrinya, maka dia tersebut berlaku selamanya. Misal suami mengatakan, engkau seperti punggung ibuku, ya, tapi nggak ada batasan apa-apanya, maka dia berlaku selamanya. Kemudian dibatasi waktu, jika suami membatasi waktu dalam mendihar istrinya, maka dia hanya berlaku pada waktu yang ditentukan saja. Misal seorang suami mengatakan, engkau bagi punggung ibuku selama 1 bulan. Artinya selama 1 bulan ini, kamu tak anggap kayak ibuku, jadi aku nggak mau bergaul atau berhubungan atau jima dengan kamu. Nah, orang yang melakukan dihar ini tadi di awal di ayat tadi dikatakan itu adalah orang yang berdusta. Nggak mungkin istri kok kayak ibu. Kenapa? Karena ibu tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang mengandung kamu, sedangkan istrimu yang mengandung anakmu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.